Bismillahirrahmanirrahim. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Sehat? Kok lemes sih? Sehat apa enggak? Nah, gitu toh. Sudah jam berapa ini? Tadi sudah selesai makan MBG? Belum, makanya masih lemas. Sebelum kita makan MBG, ayo kita mulai pembelajaran dahulu ya anak-anak. Di sini Bu Fitri ingin sebelumnya kita berdoa dulu untuk pembelajaran kita, agar pembelajaran kita ke depannya menjadi lebih baik ya. Oke, siap, mari kita berdoa. Berdoa menurut keyakinannya masing-masing, silahkan. Selesai, terima kasih. Yang kedua, Bu Fitri absen ya hari ini. Siapa saja yang kira-kira tidak masuk? Ada berapa anak yang tidak masuk? Ada beberapa yang tidak masuk. Oh iya, tadi pelajaran sebelumnya ya. Ahmad Kisah Sauki ulang, masuk. Devi Aulia Larasati, masuk. Sakit? Sudah berapa hari? Baru? 1 minggu. Oh, semoga kita doakan teman-teman kita yang sakit semoga lekas sembuh ya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak, sebelumnya mari kita lakukan yang namanya kontrak belajar atau kesepakatan ya. Jadi sebelum kita belajar, mari kita membuat kesepakatan dahulu. Yang pertama adalah tentang seragam. Anak-anakku semuanya di sini silakan memakai seragam yang rapi ya. Besok lagi kalau misalnya ada yang pakai dasi, silahkan memakai dasi semuanya gitu ya. Belum jadi, oke. Terus yang perempuan silahkan berkerudung yang rapi, terus memakai sepatu sesuai dengan ketentuan sekolah. Terus selama pembelajaran anak-anakku semuanya minta tolong untuk dijaga kesopanan dan kata-katanya ya. Oke, tidak boleh berkata yang tidak baik, apalagi berkata jorok ya. Anak-anakku semuanya, pada kesempatan ini kita akan belajar tentang kembali ke materi yang kemarin, yaitu dasar-dasar kehutanan. Nah, pada fokus kita pembelajaran hari ini kita akan belajar tentang apa itu bisnis kehutanan. Jadi kehutanan kok berbisnis toh Bu? Gitu. Mungkin ada seperti itu ya. Tapi yang namanya hutan kalau ingin lestari berarti harus kita kelola secara berkelanjutan. Seperti itu ya anak-anak. Kira-kira ada yang tahu nggak tujuan pembelajaran kita hari ini itu apa saja? Bisa. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, mengetahui bisnis kehutanan itu apa, konsepnya seperti apa. Yang kedua yaitu hasil hutan yang kira-kira bisa kita jadikan atau kita kelola untuk bisnis kehutanan. Terus yang ketiga, kita akan membuat diagram proses perencanaan produk kehutanan, baik itu hasil kayu maupun hasil non kayu atau HHBK itu sendiri. Baik anak-anak, kira-kira anak-anakku semuanya ada yang tahu nggak bisnis kehutanan yang biasanya ada di sekitar kita itu apa saja? Hanya kayu? Madu, selain kayu, madu, apalagi? Oh boleh, daun jati dibuat untuk pembungkus makanan tradisional. Selain itu? Apa? Lahan, bisa jadi seperti itu. Jadi banyak sekali ya anak-anak yang namanya hasil hutan kita, ada yang berupa hasil hutan kayu dan hasil hutan kayu, seperti itu. Apakah anak-anakku semuanya pernah memanfaatkan hasil hutan kayu di rumahnya? Contohnya apa? Yang tadi? Meja, betul sekali. Betul, pintu. Kalau hasil hutan non kayunya, siapa yang sudah pernah merasakan manfaatnya? Madu, setiap hari minum madu? Biar sehat. Kira-kira menurut anak-anakku semua pembelajaran hari ini akan seru atau tidak? Akan
atau tidak? Karena di sini kita akan belajar tentang yang namanya hasil hutan itu bukan cuma sesuatu yang berupa kayu. Yang kita lihat selama ini apalagi di daerah kita adalah kayu jati. Semuanya yang diburu kayu jati, apalagi kayu jati yang usianya sudah tua-tua. Akhirnya apa yang terjadi? Ketersediaan kayu jati tidak lagi melimpah, bahkan yang masih kecil-kecil sudah ditebangi. Akhirnya pengelolaan hutan yang berkelanjutan sudah tidak bisa dilakukan lagi karena keserakahan manusia. Oleh karena itu nanti mari kita bersama-sama belajar apa saja sih bisnis kehutanan yang ada di sekitar kita, apalagi yang ada di daerah kita ya, khususnya daerah seperti ini, agar nanti kita akan bisa mengelola hutan secara lestari seperti itu. Terus yang kedua, anak-anakku semuanya, apakah sudah pernah mengunjungi lokasi-lokasi hasil pengelolaan hasil hutan kayu ataupun non kayu di semester yang lalu? Sudah. Kira-kira ke pabrik atau ke industri masyarakat? Industri kecil masyarakat. Berarti industri besar belum pernah ke pabrik plywood? Belum. Kalau industri kecil biasanya kemana? Oh, ke Cepu, Puslitbang ke Cepu. Iya, Puslitbang atau industri kecil-kecil? Baik anak-anakku, selanjutnya kita akan belajar tentang yang namanya hasil hutan. Sebentar ya, Bu Guru bukakan materinya. Nah, kayaknya dari tadi anak-anakku semuanya kok duduk saja. Bagaimana kalau kita sedikit berdiri dan mari kita bernyanyi sedikit-sedikit? Bagaimana? Oke, silakan berdiri semuanya anak-anakku semuanya. Ayo. Biar bajane gak kaku koyok kayu. Kita nyanyi sedikit ya. Ada yang sudah tahu Marina menari di atas menara? Masa belum? Kalau Marina bagaimana? Marina menari di atas menara. Oke, berarti yang dilihat adalah bukan tangannya Bu Guru, tetapi adalah apa yang diucapkan. Oke, kita mulai ya. Marina menari di atas menara, di atas menara. Marina menari, Marina menari, menari, Marina. Ayo, Marina di atas menara, menari Marina. Marina menari. Ya, menari berarti begini loh. Karena dia sudah Bu Guru bilang didengarkan apa yang Bu Guru bilang, bukan yang Bu Guru bukan dipraktekkan. Tadi kan Bu Guru bilang menari, tangannya begini, tapi kamu juga ikut begini, berarti kurang konsentrasi. Lapar ini masa anak-anak ya. Ulangi satu kali lagi ya. Marina menari di atas menara, di atas menara. Marina menari, menari, Marina. Betul, terima kasih. Silakan duduk. Sedikit penyegaran ya, biar tidak monoton kehidupan kita itu ya. Baik, yang selanjutnya yaitu anak-anakku semuanya, kita
sedikit belajar ya tentang mengulang kembali preview dasar-dasar kehutanan yang kemarin. Yang pertama, kemarin kita sudah belajar tentang konsep bisnis kehutanan, mengidentifikasikan proses bisnis di bidang kehutanan, menghubungkan kegiatan bisnis kehutanan dengan nilai tambah produk, dan membuat perencanaan usaha kehutanan sederhana. Jadi nanti kita akan belajar kenapa hutan itu perlu dibisnisi, Bu. Terus kira-kira kita juga akan mengidentifikasikan bisnis apa saja yang ada di bidang kehutanan. Terus habis itu kita coba membuat alur sederhana tentang perencanaan dalam sebuah usaha kehutanan. Tujuannya pembelajarannya kita yaitu pertama, memahami konsepnya. Yang kedua, mengetahui jenis-jenis bisnisnya. Ada hasil hutan kayu. Yang kedua ada hasil hutan non kayu. Yang ketiga ada jasa kehutanan. Kira-kira hasil hutan kayu tadi kita sudah menyebutkan. Hasil hutan non kayu juga sudah menyebutkan. Kalau jasa kehutanan, kira-kira siapa yang sudah tahu jasa kehutanan itu apa? Contohnya ekowisata. Jadi ada yang namanya ekowisata. Jadi hutan itu gak cuma diambil kayu netok tetapi juga diambil manfaatnya berupa ekowisata. Misalnya hutan mangrove. Siapa yang pernah ke hutan mangrove? Belum pernah? Nah, di hutan mangrove itu biasanya banyak dilakukan ekowisatanya. Contohnya adalah nanti, biasanya kalau di Tuban di Surabaya itu ada kayak jembatan tertek, gitu kan ya. Nanti kita bisa birdwatching atau pengamatan burung untuk dijadikan ekowisata. Juga bisa melakukan penanaman hutan, tanaman-tanaman mangrove, tapi kita sebutnya adalah adopsi, gitu. Jadi kita mengadopsi tanaman-tanaman kehutanan itu, kita tanam, kita kasih nama kita, seperti itu. Selain itu juga ada yang namanya, anak-anakku semuanya, kalau selain ekowisata, ada juga itu seperti Taman Nasional. Lah, sudah pernah berkunjung ke Taman Nasional? Misalnya Penangkaran di Banyuwangi sana ada yang namanya Taman Nasional Meru Betiri. Jadi di sana anak-anakku semua bisa belajar tentang konservasi. Jadi konservasinya kalau di sana itu penyu. Jadi nggak cuma hasil hutan kayu saja atau hasil hutan non kayu saja, tetapi juga apa yang ada di hutan itu kita bisa manfaatkan untuk bisnis kehutanan, untuk hutan yang berkelanjutan, seperti itu ya. Terus yang ketiga yaitu menyusun alur prosesnya, kira-kira dimulai dari apa saja. Terus yang terakhir yaitu membuat diagram sederhana. Kira-kira sekarang kenapa toh hutan itu dibuat bisnis? Betul, bisnis kehutanan sama dengan pengelolaan hutan dan hasil hutan untuk manfaat ekonomi. Bolak-balik itu untuk kesejahteraan manusia. Kalau manusianya kira-kira misalnya di sekitar sini wes petani, habis itu ngelola lahan perhutani, disuruh nanami di bawah tegakan pohon jati biasanya. Apa yang terjadi? Pohon jatinya masih ukuran 1 meter, disuruh nanami jagung atau cabai di bawah tegakan, tapi pohon jatinya dibakar di bawahnya. Atau juga bisa pohon jatinya itu akhirnya tidak ditumbuhkan, dipruning, dipangkasi, diambil daunnya. Akhirnya kembali lagi bahwa masyarakat tidak sejahtera secara ekonomi, dan nanti kelanjutannya hutan tidak berkelanjutan, seperti itu. Terus yang selanjutnya yaitu keuntungan. Tujuannya pertama keuntungan ekonomi. Kalau masyarakat sekitar hutan sejahtera,
ekonominya baik-baik saja, maka tidak ada yang namanya illegal logging, nggak ada yang namanya pencurian hutan, nggak ada ceritanya polisi hutan goda-godakan sama orang yang ngambil kayu, apalagi tengah malam. Terus habis itu mendukung kelestarian hutan. Jadi kalau kembali lagi ekonominya sudah baik-baik saja, hutannya akan lestari, kayu-kayu jatinya akan tumbuh, kayu mahoninya juga akan tumbuh. Dan yang terakhir yaitu memberikan manfaat sosial. Masyarakat sudah ekonominya baik, hutan lestari, secara sosial bisa jadi daerah ini akan menjadi daerah percontohan. Misalnya kayak tadi Jati itu kalau kita jadikan desa ekowisata, pertama mungkin makanan-makanan yang bisa dibungkus pakai daun jati. Terus setelah itu juga ada yang namanya entong, musim entong ya. Jati itu kan seperti itu ya, kita bisa memanfaatkan bahwa daerah sini itu makanan tradisionalnya itu berbeda sama daerah lain. Enak jenenge entong jati gitu tuh ya, itu rasanya enak, bisa kita tawarkan ke masyarakat. Entongnya bisa kita manfaatkan berupa makanan yang memang sudah siap, kita vakum atau seperti apa, bahkan kita bisa menjadikan camilan ya. Jadi zaman sekarang itu kan yang namanya media sosial itu kan luar biasa berkembang ya anak-anak, jadi kita bisa manfaatkan itu. Ini tadi jenis-jenis dari bisnis kehutanan. Yang pertama tadi hasil hutan kayu, misalnya olahan, paut, kertas, tisu yang setiap hari kita gunakan, itu semuanya hasil hutan. Yang kedua tadi jasa kehutanan, misalnya ekowisata, konservasi masyarakat, terus apa namanya taman nasional juga. Terus yang hutan non kayu itu ada rotan, madu, getah, misalnya kayak damar, kudorukem, terpentin. Nah seperti itu. Terus ini selanjutnya itu proses bisnis kehutanan. Pertama yaitu diperencanakan dulu, kira-kira saya mau ambil hasil hutan apa. Terus yang kedua, kira-kira kalau misalnya si A kita produksi itu bisa apa enggak sih dalam skala yang besar, seperti itu. Terus yang ketiga, kira-kira dijual gitu, wes dijual payu toga. Terus yang keempat atau terakhir yaitu kita evaluasi. Oh ternyata minyak kayu putih kalau di sini itu bahan bakunya mahal. Terus habis itu produksinya juga agak susah karena bahan bakunya mahal. Kita mau pasarkan di sini ternyata nggak ada yang menggunakan kayu putih, sukanya minyak cengkeh misalnya seperti itu. Terus akhirnya kita evaluasi apakah memang produk ini bisa kita gunakan atau tidak. Ya ini contoh hasilnya ya, contoh usahanya. Misalnya ada pabrik pengolahan plywood atau papan kayu seperti itu. Terus misalnya juga hasil hutannya itu ada minyak kayu putih. Terus ada juga yang namanya desa ekowisata untuk hasil hutan. Nah ini salah satu contoh diagram sederhana. Jadi nanti kita di akhir pembelajaran akan mencoba belajar membuat diagram ini. Nggak usah yang ribet-ribet, kita coba yang ada di sekitar kita seperti itu ya. Yaitu pertama perencanaan produksi, itu kira-kira apa yang akan kita ambil. Terus pengumpulan bahan baku, kira-kira bahan bakunya itu ada enggak, tersedia enggak di sekitar kita. Terus adanya penyulingan, terus pendinginan, pemisahan, penyaringan, pengemasan, dikemas pakai botol kaca, botol apa namanya plastik atau seperti apa, pemasaran, kira-kira dipasarkan di mana, misalnya offline, dijual ke pasar, payu boga, online, bisa pakai Instagram, bisa pakai TikTok, bisa pakai apa-apa, atau bisa juga pakai reseller atau agen, karena zaman sekarang kan sudah seperti itu ya, diskon-diskonan. Dan yang terakhir adalah evaluasi, seperti itu ya.
Ini kemarin nanti kita akan menyinggung sedikit tentang biaya produksi dan harga jual. Tapi nanti pembelajaran kita akan berhenti di diagram itu. Ini untuk pembelajaran selanjutnya. Jadi terus yang terakhir yaitu strategi pemasaran. Seperti yang tadi Bu Guru bilang, strategi pemasaran itu ada banyak macam. Misalnya tadi pertama segmentasi pasar, mau dijual konsumen ke konsumen individu. Oh, minyak kayu putih itu dipakai untuk sehari-hari, berarti individu bisa. Pasar lokal, karena memang pengguna minyak kayu putih itu adalah masyarakat desa, berarti bisa digunakan untuk pasar lokal. Atau misalnya ada banyak wisatawan datang ke sini, butuh oleh-oleh, jadinya ternyata bisa digunakan untuk oleh-olehnya, seperti itu. Target pasar, misalnya ada target awal, menengah, jangka panjang. Kira-kira minyak kayu putih ini, anak-anakku semuanya, itu bisa nggak digunakan untuk setiap hari? Apakah ini harus digunakan cuma musim-musim hujan tok atau seperti apa? Ya. Terus tadi yang ketiga strategi promosi. Tadi sudah disebutkan ada offline dan online. Terus penentuan harga. Kira-kira minyak kayu putih di daerah sini tuh caplang regane piro. Terus habis itu gajah regane piro. Terus habis itu poniker harganya berapa, itu kan beda-beda. Dan distribusi. Kira-kira susah nggak menjualnya ke orang-orang itu melalui langsung atau online atau reseller tadi. Dan yang terakhir adalah setelah produk ini sudah jadi, kira-kira bisa kita teruskan atau tidak. Seperti itu ya. Coba sekarang kita melihat cuplikan sederhana tentang bisnis kehutanan. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terus meningkatkan tata kelola kehutanan dalam upaya optimalisasi pemanfaatan kawasan hutan. Nah, langkah tersebut dilakukan melalui perubahan paradigma pengelolaan sumber daya hutan dari timber oriented menjadi landscape management. Hal ini sebagaimana amanat yang tertuang dalam Undang-Undang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021. Dalam implementasi program paradigma pengelolaan sumber daya hutan, juga tentang pengelolaan hutan lestari, program pada konsep 5 pilar pengelolaan hutan lestari, yaitu kepastian kawasan, jaminan berusaha, produktivitas, diversifikasi produk, dan daya saing. Untuk saya berikan sebagai entry strategi optimalisasi pemanfaatan kawasan hutan, sekaligus merupakan perbaikan iklim investasi, yaitu penyederhanaan atau simplifikasi lingkungan usaha yang semula satu izin untuk satu kegiatan menjadi satu perizinan berusaha dengan multi usaha. Kegiatan multi usaha kehutanan meliputi pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, pemanfaatan hasil hutan kayu, pemanfaatan hasil hutan bukan kayu atau hasil pemungutan hasil hutan kayu dan pemungutan hasil hutan bukan kayu. Multi usaha kehutanan diakini mampu mempertahankan tutupan lahan sekaligus meningkatkan nilai ekonomi hutan dalam upaya meningkatkan produktivitas hutan, meningkatkan PNBP, meningkatkan ekspor hasil hutan serta membuka lapangan pekerjaan. Implementasi multi usaha hutan merupakan bagian dari agenda prioritas sebagai prakondisi utama untuk upaya pengendalian perubahan iklim serta menekan perusahaan alam yang selaras dengan Indonesia dalam mengimplementasikan agenda ONU Mention 2030. Dengan implementasi multi usaha kehutanan ini, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan berkontribusi dalam pencapaian sustainability goals secara nasional dan global. Ya, itu tadi dari materi tentang dari Kementerian Lingkungan Kehutanan ya anak-anak. Jadi yang namanya hutan kalau mau lestari harus kita kelola.
supaya nantinya tidak menjadi cerita atau dongeng untuk anak cucu kita. Biyen lho ya. Di sini itu ada hutan. Biyen. Tapi ternyata sekarang jadi tempat apa? Tempat tinggal, betul. Di sini loh, dulu itu loh, ibu itu senengannya loh. Gue ngekei wijine mahoni. Buat apa bijinya mahoni? Biasanya suka usil. Dulu waktu zaman kecil itu suka usil. Jadi bijinya mahoni kalau ada anak tidur itu kita kupas, terus kita masukkan ke mulutnya, terus kan tahu perasaannya itu nggak jadi tidur. Jadi bagus itu, terus kita berkelahi sama anak-anak itu ya. Tapi jangan sampai itu cerita hanya ceritanya di guru saja. Kalian cuma nggak tahu ya, nggak tahu apa enggak? Oh ini berarti pernah ini, pernah ya, pelaku utama. Jadi ya, jadi nggak cuma apa namanya ini ceritanya dan ceritanya, tapi juga cerita anak-anak kita ke depannya seperti itu. Ini ada video kedua. Ini videonya mungkin animasi. Adalah paru-paru bumi, sehingga penting untuk menjaga hutan tetap ada dengan cara menebang pohon seperlunya saja. Tanpa menebang pohon, masih banyak sekali manfaat yang bisa kita dapatkan dari hutan yang biasa disebut hasil hutan berkawan. Apa saja ya? Hasil hutan bukan hari ini tidak menjadi potensi. Kenapa tidak? Meliputi beberapa hasil hutan tadi yang berasal dari tumbuhan dan tanaman, misalnya tumbuhan obat, rotan, buah-buahan, dan getah. Dan hewannya, contohnya madu mentah, jadi hewan, sama, kepopong, dan lainnya. Yuk kita cari beberapa contoh komunitas hasil hutan bukan kayu. Siapa yang tidak kenal madu? Jadi tinggal yang dihasilkan oleh lembah. Bagaimana cara terbuatnya? Pertama-tama, dengan bekerja mengumpulkan nektar dari tumbuhan. Nektar ini lalu diserahkan kepada lembah di dalam sarang untuk disimpan di sarang. Melalui proses diperlukan dan karena panas dan kibatan sayap lembah, akhirnya kandungan air pada nektar ini membuat dan memisahkan madu. Selain enak, madu sangat baik untuk tubuh kita karena memiliki kandungan antioksidan yang sangat tinggi, sehingga menjaga tubuh dari serangkaian bebas dan terhindar dari penyakit. Kemiri adalah tumbuhan yang bisa dapat dimanfaatkan sebagai sumber dan bersama. Pertama, biji kemiri dikumpulkan dan direndam selama 2 hari hingga lengkap. Lalu direbus selama 30 menit atau ritualnya mengering. Setelah dicuci, lalu biji kemiri dipecah menggunakan palu dan bijinya dicuci. Biji yang utuh dioven supaya awet, lalu dikemas dan siap dijual. Sedangkan biji yang tidak utuh dibuat menjadi minyak. Minyak kemiri dapat dimanfaatkan untuk menyajikan seperti menghilangkan rambut, alis, bulu mata, dan merawat kulit kita. Berikutnya ada aren. Aren adalah tumbuhan seperti kelapa yang biasa dimanfaatkan untuk membuat gula. Wah, gimana caranya ya? Pertama, potong aren dipotong untuk membuatkan cairan manis bernama nila. Air nila ini ditabur, lalu dimasak dalam kuali yang besar hingga mengental. Setelah mengental, gula ini kemudian dituang ke dalam cetakan dan mengeras. Gula aren ini lalu sudah siap kita nikmati. Ternyata dari hutan kita juga bisa mendapatkan bahan bakar yang ramah lingkungan, yaitu dengan menggunakan peret kayu. Peret kayu adalah bentuk kayu yang dibaringkan dan dibentuk dalam ukuran kecil dan beragam, sehingga praktis untuk digunakan. Peret kayu ini dapat diproduksi dari tanaman semakin banyak variasi. Peret kayu dapat dimanfaatkan menjadi sumber bahan bakar di rumah, misalnya untuk memasak ataupun
sumber bahan bakar industri, misalnya di pabrik. Dengan memanfaatkan dan memelihara hasil tambang kayu, kita juga bisa membantu menjaga keseimbangan ekosistem. Contohnya, untuk mendapatkan madu, kita menanam tanaman-tanaman yang bisa menjadi makanan kita di dalam hutan. Nantinya, selain menghasilkan madu, berbagai tersebut juga dapat membantu menumbuhkan tanaman-tanaman di dalam hutan. Warga yang tinggal di sekitar hutan juga biasanya membantu kaum pekerja untuk mengelola hasil hutan dengan bagus. Lebih dari itu, kelompok kerja ini juga bisa menjadikan paten untuk mengelola hasil hutan yang lebih baik. Contohnya, pabrik menghasilkan kayu. Apa yang bisa kamu lakukan untuk melestarikan hutan agar dapat terus menghasilkan sesuatu untuk memenuhi kebutuhan manusia? Wah, ternyata nggak cuma anak TK yang suka kartun. Kalian juga ternyata suka kartun ya. Jadi mungkin kalau biasanya anak-anakku semuanya disajikan video-video yang nyata. Tadi coba Bu Guru carikan video yang memang dia animasi agar kita, kan kalian masih anak-anak ya, masih kelas 10 itu kan masih anak-anak juga, jadi masih suka animasi seperti itu. Sekarang kita menuju ke selanjutnya ya anak-anakku semua. Di sini Bu Guru akan membagi menjadi 5 kelompok kecil. Kira-kira enaknya kelompoknya laki-laki, perempuan, atau dicampur, atau beda-beda? Beda-beda saja. Kenapa nggak mau dicampur? Nggak suka? Iya, kan kita juga menjaga batasan pergaulan karena sudah balik ya, sudah dewasa. Ini siapa yang mau bantu Bu Guru? Perwakilan yang perempuan berarti dibagi menjadi 2 kelompok, yang laki-laki dibagi menjadi 3 kelompok. Siapa yang mau bantu Bu Guru? Silakan. Ini yang laki-laki kok nggak mau bantu piye? Bantu dong. Ya, enggak, ini nanti buat 2 kelompok, acak ya. Ini 1 kelompoknya 1. Kelompok satunya, monggo. Ini tadi kan itu ada 6 ya, berarti nanti yang satunya ikut kelompok yang sebelah sini ya. Monggo. Ayo, mau pimpah apa mau seperti apa? Ini silahkan. Yang laki-laki. Nanti di sini tempat duduknya dibuat yang sesuai ya. Ayo. Ya Mas. Ini kita belakang ini, ayo. Duduknya silakan dibuat melingkar. Ayo, bangun, ayo. Ini yang masih baru 4 atau 5 anak gitu. Ini berarti kamu mau ikut. Sini Mas. Sini sama di sini berarti. Ini berarti ada 4, ini ada 4, ini 5. Atau teman mau ke sini aja? Oke, Amit, permisi. Ayo videonya diputar, berdiskusi ya. Tinggi sekali kamu ya. Yang perempuan sudah pembagiannya rata ya, kalau perempuan 55. Oke, sesuai dengan sudah ya, bagus loh ya.
Kursinya kurang? Berbagi bersama. Oke. Jadi tugas anak-anakku semuanya adalah silahkan berdiskusi dengan kelompok masing-masing. Benar? Berapa enaknya? Yo, kita membuat diagram sederhana ya. Jadi nanti di gambarnya ya sesuai dengan diagramnya itu. Kita akan berdiskusi tentang hasil hutan bukan kayu. Jadi kalau hasil hutan kayu biasanya kita butuh pabrik besar ya. Kalau hasil hutan bukan kayu bisa kita kelola secara mandiri di masyarakat seperti itu. Jadi kita diskusikan. Tapi sebelum itu bagaimana kalau kita buat nama-nama kelompok? Ya, karena kita kehutanan otomatis namanya buku reminta yang berkaitan dengan nama pohon. Mau nama latinnya atau mau nama lokal atau mau nama nasional? Nama latin. Oke, kelompok pertama nama latinnya apa? Apa? Nama hutan dong, ayo. Banyak loh. Apa? Oke. Yang kedua sudah menemukan namanya? Apa? Rafflesia Arnoldi. Oke, bunga langka. Yang perempuan kedua ini? Apa nama kelompoknya kira-kira? Hah? Apa? Ya, aku gak dengar suaranya kalian. yang gampang-gampang aja kalau memang. Oke. Kelompok yang ketiga. Laki-laki mau dikasih nama kelompoknya apa namanya? Nama latin tanaman hutan? Apa? Berarti maunya apa? Bahasa apa? Swetenia mahagoni. Nama latinnya. Kamu apa? Apa? Nama tanaman hutan. Nama ilmiahnya apa? Ilmiah apa? banana. Oh, juga banana toh. Namanya itu tanaman sini banana ini. Oh. Yang itu loh, yang maksudnya yang misalnya Dhelonic regia atau Agathis damara atau apa gitu, yang memang dia pohon-pohon tanaman hutan. Apa? Tectona grandis. Oh, nama anak saya juga grandis. Ini yang terakhir, kelompok apa namanya? Apa? Jadi tadi sudah Tectona grandis. Apa? Bambusa spinosa. Oke, bambusa kan banyak. Iya. Oke, berarti ada 5 kelompok tanaman hutan yang nanti akan mempresentasikan ya. Oke. Sekarang kalian bisa melakukan diskusi, kira-kira mau produksi apa yang di sekitar sini. Tidak apa-apa. Ini misalnya madu juga bisa, tapi kan bisa diambil yang lainnya. Ya. Ya, prosesnya diagramnya sederhana saja, nggak sampai biaya produksi, kayaknya pusing kalau biaya produksi. Terus misalnya apa, mau yang dibahas mau apa ini? Hidup juga bisa, agroforestry bisa. Ayo, apa kayak benih, benih misalnya bedanya pembibitan itu juga hasil hutanan kayu. Ini Anda gitu.
Nanti bisa dibuat diagramnya, tapi bisa mengambil yang lainnya. Oke? Kita diskusi kira-kira hasil hutan non kayu itu apa yang mau kalian produksi itu. Ya, yang bukan kayu ya. Karet boleh. Jadi kita bikin karet. Bikin karet. Kita merencanakan kira-kira yang kita lakukan itu apa saja. Seperti itu. Ini, misalnya ini damar. Berarti kalian buat kayak gini. Misalnya identifikasi pohon, terus apa? Kayak mau itu loh, mau apa? Damar. Kamu nggak tahu apa namanya, getah damarnya, agatis damara. Itu mulai dari inokulasi jamur atau apa, pemeliharaan pasca inokulasi, nanti pengolahan. Dia tahu gaharu damar, atau mungkin agroforestry, atau tadi mau karet kira-kira juga bisa. Karet juga bisa kira-kira dibuat. Berarti nanti perencanaan, terus nanti penyadapan atau pengolahan lahan seperti itu. Iya, kita sayang ya Allah. Apa? Ini burung dara termasuk apa enggak? Yo, sing rondok hutanan untuk mau pisang saiki ini burung dara. Ini tadi karet. Kalau ini gimana Bu? Apa? Bikin ini obat dari kulit manggis. Oh bisa seperti itu. Ini juga bisa misalnya ini misalnya kita mau panen yang hasil hutan itu rotan misalnya juga bisa. Ini misalnya, tapi kan ini kan nggak harus. Mau ambil apa ini? Apa itu? Ya? Madu kayaknya tadi sudah, atau yang lainnya misalnya apa namanya agroforestry, yang apa namanya tanaman di bawah tegakan, bisa. Ini mono ya pancingan, tapi kalian juga nanti dilihat ya, bisa. Silakan Bu Guru kasih waktu ya. Nanti habis ini kita akan presentasi dan diskusi lebih lanjut, terus evaluasi kira-kira itu bisa nggak kita gunakan. Nah, sampai 10.30. Mungkin bisa di kertas dulu, nanti kalau sudah bagus baru ditaruh di sini ya. Apa jadi nggak usah sampai ke biaya produksi, kita sampai ke diagramnya saja yang tadi seperti awal. Iya. Oh, ini kamu aku lupa kok orang. Ini tuh orang itu telur. Enggak ada pensilnya ambil. Bukan aja. Yang kok ini? Oh, gitu. Ada yang butuh penggaris. Walaupun penggarisnya begitu, tapi insya Allah bermanfaat. Contohnya gitu. Hah? Contohnya kayak itu. Ya, kita buat seperti itu. Saya tak besarkan dulu.
Ayo kelompok Rafflesia sudah? Oh, bawa penggaris sendiri, pintar. Bahan bakunya di sini ada enggak? Kira-kira bagaimana? Ayo, pelaku Mahoni. Ikut sama Ya, biar konsentrasi. Ya, bisa. Kan itu juga apa namanya? Biasanya ada di sekitar daerah perhutanan. Hutanan itu kan berdampingan sama perkebunan. Kenapa? Ya, mirip seperti itu. Ya, beda loh. Sudah punya penggaris? Udah bawa pulpen? Ayo dikerjakan. malah ikut kabar yo. Tak lihat tulisannya bagus toh. Ayo man. Tulisanmu menentukan bentuk karaktermu. Ini karakterku bagus, ini tulisanku rambut bagus. Oh, kita lihat. Ayo. Ini ikan. Hah? Boleh. Kan di hutan ada sungai, sungainya ada ikannya. Tapi Di hutan. ojo. Loh, misalnya tadi apa namanya dari misalnya tadi itu loh pohon jati itu kan ada entungnya yang dekat sama kalian loh, misalnya keripik entong jati. Musang dekat lalu musang. Atau bisa seperti apa? Terus ikan kira ada panggone harus sampean. Hah? Sungaimu di hutan daerah sini itu seperti apa? Mau Kalimantan aja aku susahan cari ikan. Kalau di hutan-hutan kan apa namanya kecil. Apa? Katanya nyambit. Ya, Pak. Jangan toh, itu tidak halal. Atau produksi ular atau apa? Ayo, nek ora jadi kok piye iki? Ya bagus ya kalau gambar ya. Ibu guru pengen tahu tulisannya tangan itu bagaimana? Ya, anak perempuan ki mesti gitu. Yang laki-laki ki gambar jelas gitu. Apa iki? Pisang mana aja masih kono pisang lagi pisang. Enggak, tadi yang dibahas itu loh. Ya bisa kopi, coklat bisa. Coklat kan juga. Oh nanti sampai tempel-tempelkan gitu. Atau seperti apa konsepnya? Hah? Ya boleh tuh, terserah. Oh di sini mau lihat dulu gambarnya seperti apa gitu. Ya sudah selesai yang perempuan. Nggak ada ya ini nggak lihat nih. Ini lagi ilustrasi dan penyaringan. Rafflesia Arnoldi, ayo. Ini gambarnya sudah bagus loh. Gambarnya sudah keluar belum? Oh, sudah. Iya. Nanti kita jadwalkan ya. Kira-kira nanti
Produksinya mulainya kapan? Rencananya seperti apa? Ayo. Tidak apa-apa. Jangan. Maksudnya Iya. langsung Heeh. Iya. 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 Tapi kan setiap komoditi itu berbeda-beda. Misalnya kalau minyak kayu putih kan disuling. Kalau misalnya karet kan nggak perlu disuling. maksudnya ini kan ular Bu. Ular. Kita lihat ide-ide kreatif dari anak bangsa gitu. Ayo. Saya bangsa Bu. Iya. Dan dari Malaysia. Oh gitu ya, wes sakarep sampean. Upin. Karep mungkin juga Bu. Anu. Dikerjakan sing yang bagus. Kenapa? Maaf. Gimana? Bu, kalau rokok bisa nggak Bu? Buat rokok. Rokok ini lebih ke pertanian. Kan gampang. Rokok itu lebih ke pertanian, tapi nggak apa-apa dicoba. Coba ya. Ya, oke. Kita coba. Ranggo kertas. Yang lebih ke kehutanan kalau bisa. Kalau enggak bisa ya. Kita lihat bagaimana. Hah? Masyarakat nggak hutan. Ya enggak toh, itu kan pertanian. Hutan pertanian. Kalau perkebunan. Enggak, kalau misalnya sampean mau ke agroforestry, mendingan ya kayak cabai, kayak jagung, kedelai, kacang-kacangan. Kan kalau lemon pohonnya tinggi. Kalau jagung kan dia pohonnya rendah, cabai juga kan pohonnya pendek-pendek. Jadi kan kalau tegakannya semakin rapat daunnya kan dia tidak mengaruh. Kalau tembakau dia minta yang lahan luas, harus kena sinar matahari. Jadi bedanya di situ. Oke. Ayo bahasanya yang baik ya, sudah besar. Iya. Gajah Mada. Ada ini Bu. Itu jenenge wis Gajah Mada ki yo. Bukan. Gajah. Namanya Pipi. Sudah ada yang sudah selesai? Oh belum, ayo yang bagus ya. Ya tulisan nggak apa-apa, kalau mau dipercantik dengan gambar ya tambah bagus. Yang penting nanti kita presentasikan kira-kira mau apa saja yang kalian lakukan, oke? Kita latihan komunikasi efektif. Ayo, waktunya. Kenapa Mada? Astagfirullahaladzim. Pulpen cah pondok banget. Tetep nggak rai semekan. Ayo. Aku ingin menolak buta pulpen, saya tidak gampang jatuh. Oke, siap. Ambil ya. Jadi tutup sih, bocah, sepeda.
Ada lagi apa enggak teman-teman? Ya, lanjut lagi. Ya, bagus. Ayo. Yang bagus. Iki piye iki kabeh wis gawe iki sing wis terong iki. Aja bingung to, Le. Itu kelompok Rafflesia. Kelompok Tectonograndis. Ini kelompok apa? Mahoni. Kelompoknya sama apa tadi? Edelweiss. Oh, pernah ke Bromo lagi? Pernah. Ayo. Kita. Ayo. Apa? Nggak ada. Aku lepas sama nyebutin kabeh. Nggak ada. Lepas nggak ada loh. Iya. Dia kan ini gawe sana. Iya, kita di sini dulu. Ayo bersama-sama ya. Ayo kita kota iki di beneran. Ayo. Apalagi ayo. Kira-kira mau jadi produksi apa? Nah, itu saya tidak. Yang ada di sekitarmu? Ini loh, apa jadi gambarannya ini apa tuh? Nama cuma Itu tuh contohnya. Tapi kalau kalian mau ganti terserah. Misalnya kan tadi kan tak kasih ide untuk apa? Pembibitan bisa atau seperti apa. Terserah kalian mau ngambil yang mana. Tuh. Ojo ngantuk dong. Loh, apa itu apa? Mau pembibitan. Di sini sudah belajar toh membuat pembibitan. Mulai dari seleksi benih. Iya no sayang. Semuanya toh. Kita nanti belajar komunikasi efektif. Karena tidak semua orang bisa komunikasi dengan baik. Ini gambar apa itu? Kopi ya. Bagaimana setiap kelompok sudah tahu apa yang mau diproduksi? Sudah mulai membuat diagramnya? Mau digunting di... Oh iya. Tumbuk limau. Donsi. Donsi. Sudah?
Sudah. Kelompok refleksi ya sudah. Astagfirullahaladzim. Sudah? Masih gambar. Cantik. Gambarannya bagus. Kelompok cewek-cewek gambarnya bagus. Kamu kelompoknya? Bagus juga. Oh, iya. Ayo. Di sini gambar kok gitu nih. Iki ben realistis we, lain kaya apa. Spring kan ono. Ini sudah. Nanti tulis dulu diagramnya, terus gambarnya belakang. Lalu tadi gambar yo kelamaan. Ayo buat kayak itu dulu. Ya. Kira-kira apa saja? Jejer mau apa nanti? Mengikuti seperti itu kan ini misalnya produksi cabai berarti misalnya apa? Perencanaan sampai evaluasi. Perencanaan misalnya habis itu berarti penanaman atau penyiapan lahan dulu. Ayo. Nah, ayo waktunya sebentar lagi. Ayo waktunya sebentar lagi. Kelompok 1 sudah mulai. Oke. Diagramnya lo ditulis dulu, baru gambarnya. Mungkin gambarnya lap mau. Ini bambu. Lagi apa? Ini. Tuh. Ini rotan ini. Oh, rotan. Mirip bambu. Berarti ini perencanaannya ditulis dulu pertama, pengumpulan apa-apa. Ayo. Ya wes, orang tak lihat.
Sudah? Kelompok 2? Kelompok 2. Ya jadi kok. Ayo silakan, waktunya 10 menit lagi. Nah, ditulis dulu. Ayo 10 menit lagi. Tenang. Tenang. Ayo 10 menit lagi ya. Kurang bisa. Ayo. Gak usah bagus-bagusan. Yang penting bener. Gak apa-apa. Ya, terus habis itu apa lagi? Oh, iya. No, jeneng niku dereng enten Pak. Kok saya cari enggak ada. Ini saya. Heeh. Nyanyi. Belum tuh ya? Iya, berarti nggih. Leres ngoten lho, Pak. Maksudnya itu jaluk stempel Bunapi. Oh nggih. Soalnya kan mboten pegawai negeri terus mboten nonton nipe. Nggih. Satu tahun ini. Nggih. Stempel. Nggih, matur suwun Pak, sebenarnya. Ayo, 7 menit lagi. Apa? Ini salah, tapi nanti kalau bacanya Enggak apa-apa. Iya, heeh. Enggak apa-apa, nulis gitu aja kok bingung. Enggak bingung. Salah enggak apa-apa. Nah, ditulis dulu. Perencanaannya. Iki sejone piye iki ayo. Masih kosong nih. Ayo. Sama kayak itu langsung rencana. Iya, kira-kira rotan seperti apa itu tadi sudah. Kenapa? Oh, bersama ini. Iya, ayo. Gawe koyo aman. Awan kinton. Ayo, waktu tinggal 7 menit lagi.
Kita presentasi satu-satu loh. Semuanya maju loh. Untuk menerangkan. Nggak ada yang salah, semuanya kita belajar. Kita belajar bersama. Ya Allah, tulisan Pak Apik tenan deh. Kelompok 1. Ayo. Ayo, we got wae. Ayo, Ayo. Motor lagi, Bu. Tolongnya, Bu, motor lagi, Bu. Itu pakai sepeda itu loh. Ayo, enggak apa-apa. Ayo. Ada di waktu 10 menit lagi. Berapa menit lagi, Bu? 7 menit lagi. Ya. Ayo. Enggak apa-apa. Nanti kita jelaskan bersama. Ayo, 5 menit lagi. 5 menit lagi, ayo. Menggaris. Pinjam. Menggaris. Play. Tulis dan. Oke. Tulisanmu bagus sekali, Le. Bagus sekali. Nanti waktu presentasi semuanya maju ke depan ya. Atau kelompoknya ya. Tidak ada perwakilan ngomong, semuanya bicara ya. Kita belajar komunikasi. Sudah, waktunya tinggal 3 menit. Ayo, kelompok Tektono Grandis. Ayo. Ayo ditulis. Nggak harus bagus. Modelnya sampean. Maksudnya Tuhan nggak bagus banget, nggak apa-apa.
Yang lainnya nulis ini diagramnya. Oke. Halo. Iki apaan nih? Ayo. Yang ditulis di sini waktunya 35 menit lagi. Ditulis pakai biasa enggak apa-apa. Nanti yang penting buat awan. Ya, yang buat. Terlalu indah. Bisa ke sini toh, biar temennya bisa. Nah, sini. Nah. Ayo semuanya berkontribusi ya. Yang lainnya nulis di sini toh. Ayo, kamu kelompoknya siapa? Ayo. Dia mau suruh dancing. Ya, semuanya itu benar. Kita belajar bersama. Ayo, nanti tulis. Siapa yang? Ayo, 2 menit lagi. Jadi kok. Gak apa-apa. Oh, itu pelajaran pelajaran seni, Bukan. Ini kan pelajaran dasar-dasar kehutanan. Apa? Bibit. Ya, kalian ini toh mau apa hasil hutannya untuk pembibitan toh? Iya. Ya, kan itu juga apa non kayu. Iya. Yang lainnya situ, ayo nulis gantian. Ayo 3 menit lagi. Ya, mau happy Kamu bagian apa? Bagian nulis. Ayo kita lihat. Ditulis dulu aja. Ayo. Waktunya 3 menit lagi ya. Udah selesai? Kan aku bertanya supaya tidak sesat di jalan. Wah, betul. Tulisannya itu yang ditulis tuh cah.
Sudah yang kelompok Rafflesia? Tinggal apa? Ayo kita di sini presentasi. Ayo, waktunya 1 menit lagi. Kelompok siapa yang sudah? Ayo. Kita presentasi ya. Aku kelompok 5 aja. Kita presentasi ya. Api-api. Nah iya, anak-anaknya api-api. Nah iya makanya. Yang kenapa aku? Dari tadi tak senang. Iya, ini nggak apa-apa tadi videonya kayak gitu nggak apa-apa. Ayo. Sudah kelompok Rafflesia? Ayo. Sudah kelompok Rafflesia ya? Ayo maju ke depan dulu yuk. Ya, di atas. Silahkan yang lainnya duduk. Kita saksikan kelompok 1 untuk presentasi yo. Siapa? Sini. Nama kelompokmu ya. Ayo kelompok Rafflesia silakan maju ke depan. Ayo. Atau kelompok teknologi grandis yang sudah siap? Ya, siap mau 24 jam bisa terus. Ayo. Gak usah ditebuli gitu aja, gak apa-apa. Sudah? Waktu selesai untuk membuat tugas, silakan presentasi ke depan. Ayo. Dari yang paling belakang. Kelompok 1, ayo silakan maju.
Ayo. Sudah? Ayo kelompok 1 Rafflesia, ayo maju yuk. Ayo Rafflesia. Dah, ayo maju. Silakan yang lainnya duduk. Ayo. Ayo. Ayo semua kelompoknya maju. Perkenalkan langsung habis itu silakan dipaparkan ya. Yang lainnya silakan duduk lo ya. Diperhatikan temannya di depan, ayo. Mas duduk Mas. Yang lainnya tolong dibuka yang itu. Ayo kita mulai ya Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, aku ngerti tadi. Saya mau Heeh. dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam. Belum duduk, berdiri dulu. Itu tadi kelompok pertama tentang pengolahan madu. Kira-kira kalau diterapkan di sekitar kawasan sini ada enggak yang sudah? Kalau perencanaannya kira-kira kalian pengennya seperti apa? Ada taman bunga di sini atau seperti apa? Perencanaan, habis itu mau dibuat seperti kota-kota atau seperti apa? Apa? Berisik ayo. Kira-kira kalau dipasarkan, kalau madu, ya berhasil apa enggak? Berhasil. Oke, kita kasih aplaus untuk kelompok Rafflesia Arnoldi. Oke, yang kedua kelompoknya Tectona Grandis. Tadi katanya kelompok Tectona Grandis siap setiap waktu. Ayo silakan maju semuanya. Ayo Tectona Grandis. Ayo. Misalkan seleksi pilih unggul. Terus ini pertama-tama kayak gitu. Iya, menuju ke sana. Ayo, perkenalkan dulu kelompoknya apa? Kita dari kelompok teman-teman Jabis. Biasa salam saudara. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Tectona Grandis mau mempresentasikan tentang pengolahan rotan. Oke. Teman-teman, dibuka. Iya. Apa yang dilakukan pertama?
Ayo. Yang pertama kita mengidentifikasi dari dari pesertaan. Oke. Terus habis itu Perencanaan panen dan produksi. ayo. Penanganan dan tenaga kerja. Heeh. Pengolahan stok panen. Terus? Pengumpulan. Oke. Pengumpulan ke tempat pengolahan. Heeh. Pengolahan apa? Pengelompokan ukuran dan kualitas. Pengemasan dan penyiapan. Pemasaran dan evaluasi akhir. Sudah Bu. Pemasaran. Kira-kira di sini ada enggak Ada. rotan? Sudah pernah? Pernah lihat. Berarti di sini kira-kira bisa dilakukan? Bisa. Ayo ditutup. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah. Oke, terima kasih. Kita kasih tepuk tangan. Ayo, kelompok yang ketiga, Mahoni. Ini waktunya mau sudah habis. Ayo. Svetenia Mahagoni. Nanti. Ayo lebih dulu. Oke. Dah. Ayo. Tutup. Ayo, tinggal berapa kelompok lagi? Siapa yang mau? Tugasnya kalau sudah selesai dikumpulkan di mejanya Bu Guru ya. Sudah, ayo. Ayo, kelompok 3. Ayo, yang lainnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mempresentasikan. Ayo, yang pertama apa? Terus. Terus. Ayo. Oke, kira-kira kalau di tempat kita sekarang ada enggak ini? Tidak ada. Tapi kalian ingin membuat tugas seperti ini. Oke. Oke, hebat, Masya Allah. Ayo, siapa yang mau maju duluan? Ayo, siapa yang mau maju duluan? Waktunya. Ayo. Subhanallah. Sudah, ayo maju ke depan. Ini belum nama kelompok. Ayo, tinggal 2 kelompok lagi. Yeah. Ayo, waktunya sudah habis, ayo.
Nanti nama kelompok nanti gak apa-apa. Lah iya koncone memang bare kono ya. Ya. Ayo lagi. Ini agak jatuh kemana? Ke bawah ya. Nanti, Miss, maknanya nanti waktunya sudah selesai. Ayo. 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 Kelompok saya kurang. Satu orang lagi. Ya enggak apa-apa, ke depan dulu. Ayo, enggak usah. Ayo. Aku busin loh. Iya lekor. Ayo Mas, ayo. 3 orang enggak apa-apa. Ayo. Sini, ayo. Ke depan. Ayo salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang lainnya ayo memperhatikan. Kami dari Shh, ayo. Ayo, siapa yang mau ngomong? Nah, terus? Oke. Di sini sudah ada belum pengolahan kopi? Di sekitar sini? Berarti ini bisa dilakukan ya? Oke. Udah. Oke, terima kasih. Ayo yang terakhir. Nanti diselesaikan lagi ya. Ayo tanam. Hah? Mau Sweetenia mahagoni. Sweetenia mahagoni. Ayo kelompok. Nanti enggak apa-apa. Ayo maju dulu. Ayo. Salam dulu. Ayo. Salam dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa? Ya. Yang kedua pengisian dan penetapan di BTN tentang penanggulangan atau penanaman, 7 pemeliharaan bibit, dan yang terakhir melakukan seleksi bibit siap pemindahan tanam. Oke, di sini sudah ada usaha seperti itu. Sekitar sini sudah ada. Sudah mulai berjalan. Pernah kunjungan? Pernah. Oke, terima kasih. Kita kasih aplaus.
Oke, silakan duduk ke tempat semula yo. Oh, terima kasih. Halo. Hai. Bagaimana kabarnya hari ini? Kurang kompak. Bagaimana kabarnya hari ini? Masya Allah. Hari ini tadi kita sudah belajar tentang membuat diagram sederhana pengolahan proses. Ya, kira-kira tadi ada yang mulai memahami belum tentang bisnis kehutanan? Sudah mulai bisa ngomong di depan? Ternyata ngomong di depan itu sulit atau tidak? Sulit. Padahal itu temanmu sendiri ya. Kira-kira setelah ini apa materi apa saja yang kalian pelajari? Pengelolaan hasil hutan, terus oke. Terus ada apa lagi? Usaha. Terus apa lagi yang terakhir? Gambar. Oke, berarti yang namanya presentasi harus menarik. Oke. Bagaimana perasaan kalian hari ini? Tenang. Apakah hari ini pembelajarannya cukup menarik ataukah membosankan? Apakah ada yang merasa kesulitan untuk menemukan ide-idenya? Tidak. Oke. Kenapa? Tadi kamu nggak ikut presentasi di depan ya? Oke. Mungkin itu tadi yang bisa Bu Guru sampaikan. Bu Guru mengucapkan terima kasih banyak kepada kalian semuanya karena sudah memberikan waktunya dan kita saling kontribusi ya, saling timbal balik antara kalian peserta didik dan gurunya di sini. Juga anak-anakku semuanya, sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, kalian tahu kan jargon salam rimba? Salam. Ayo, salam rimba. Salam rimba. Kurang kompak. Salam rimba. Salam rimba. Itu tadi pembelajaran dari Bu Guru hari ini. Semoga ke depannya anak-anakku semuanya bisa lebih memahami apa itu bisnis kehutanan dan juga cara pengelolaannya supaya berkelanjutan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.